Saudara-saudara, bertemu kembali dengan Mas Putu Jambu 7 yang kali ini akan membahas TIU CPNS CASN, kemampuan verbal khususnya kemampuan berbahasa Indonesia untuk bagian pertama. Apa tujuan TIU kemampuan berbahasa Indonesia? Menguji pemahaman tentang keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, menguji pemahaman dan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi, dan menguji kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Untuk itu, kita harus menguasai pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah yang pemakaiannya sesuai dengan situasi, kondisi, dan konteksnya. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD. Yang kedua, kita juga harus menguasai kosakata, seluk-beluk dan bentuk kata, makna kata, idiom, istilah, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Baik, mari kita masuk ke pembahasan soal-soal. Soal nomor 1. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama pada Juni 1938 diselenggarakan di kota. Ini jawabannya adalah E, yaitu di Solo. Nah, materi ini terkait dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Soal nomor 2, penulisan kata serapan yang benar adalah, banyak yang masih terjebak menggunakan kata-kata yang tidak, kata-kata serapan khususnya yang tidak baku. Nah, di sini kata serapan yang baku tertulis hanya satu, yaitu teoretis, dari kata theoretical. Nah, ini seharusnya tema tanpa H, ini seharusnya sistem, I yang kedua diganti E, analisa itu salah, mestinya analisis. Lalu frekuensi mestinya pakai U, bukan W, sesuai dengan kata aslinya. Baik, soal nomor 3 terkait juga dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ejaan merupakan masalah penting dalam bahasa. EYD diumumkan secara resmi oleh pemerintah pada tahun 1972 dengan, jawaban dari pertanyaan ini adalah C, Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 yang saat itu adalah presidennya adalah Soeharto, Bapak Soeharto. Soal nomor 4. Bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa asing karena, perkembangan bahasa Indonesia ini tentu saja dipengaruhi oleh pemakai bahasa. Bangsa Indonesia ini sedang dalam taraf berkembang dan dalam perkembangannya itu bergaul dengan berbagai masyarakat internasional. Karena itu bahasa Indonesia juga terpengaruh oleh bahasa yang dibawa bangsa lain ke Indonesia dalam pergaulan dengan orang Indonesia. Jadi bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa asing karena bangsa Indonesia sedang berkembang. Soal nomor 5. Anto, ini seharusnya memanggil Doni. Penggunaan kata ulang yang searti dengan kata ulang pada kalimat di atas adalah, memanggil-manggil ini pengulangannya mengandung
makna intensitas kualitatif atau intensitas frekuentif atau berulang-ulang, berkali-kali. Nah, jika kita lihat A sampai E yang mengandung arti berkali-kali, beberapa kali adalah A ini tidak, karena ini mengandung arti sangat cepat. B ini bukan, karena ini mengandung arti resiprok atau saling. C, kau bawa-bawa, berarti ini juga bisa mengandung arti beberapa kali. Melompat-lompat bisa berarti beberapa kali, intensitas frekuentif. Demikian juga ditendang-tendang. Nah, ada 3 kemungkinan. Sekarang kalau kita lihat soal memanggil-manggil ini adalah kata kerja aktif. Nah, kita mencocokkan pilihan jawaban kita dengan kata dalam soal. Maka jawabannya adalah D, karena ini yang merupakan kata kerja aktif yang artinya juga melakukan perbuatan beberapa kali. Nomor 6. Kata berimbuhan me yang penulisannya benar adalah, nah, jawabannya adalah memengaruhi. Mengapa bukan mempengaruhi? Me kalau melekat pada huruf pertama kata dasar yang berupa P, maka dia akan menjadi mem. Mepukul menjadi memukul. Maka mempengaruhi menjadi memengaruhi. Nah, merubah salah. Tidak ada merubah, yang ada mengubah. Mentertawakan mestinya tidak pakai T yang pertama. Mengkondisikan tanpa K. Menerjemahkan tanpa T. Soal nomor 7. Penulisan di yang benar terdapat pada kalimat. Nah, ini sangat banyak orang yang lupa, tidak menguasai, atau terbalik dalam memahami di yang satu dengan di yang lain. Ada 2 macam di, yaitu di sebagai kata depan, biasanya diikuti kata yang menyatakan tempat. Nah, ini harus ditulis terpisah. Di atas, di luar, di Merauke. Nah, di yang kedua itu merupakan awalan. Biasanya diikuti kata kerja, kata sifat. Ditulis serangkai. Nah, cirinya itu bisa dibalik menjadi berawalan me. Dipukul, memukul. Dibawa, membawa. Nah, jika kita kembali ke soal, penulisan di yang benar adalah yang terdapat pada pilihan C. Pergilah. Jangan hanya diam di rumah. Ini tempat. Disekolahkan seharusnya dirangkai. Di sini seharusnya dipisah. Di bulan purnama ini seharusnya pada bulan purnama. Dimanapun ini di juga dipisah. Soal nomor 8. Ia kehabisan bekal. Konfiks kean ini menyatakan arti perbuatan yang tidak disengaja atau peristiwa yang tidak disengaja. Kalau tempat misalnya ini tidak mungkin diterapkan pada arti kehabisan. Tempat misalnya kelurahan. Nah, itu keannya menyatakan tempat. Baik. Lanjut ke soal nomor 9. Penulisan kata majemuk berimbuhan yang tepat. Nah, kata majemuk itu apa? Kata yang terdiri atas gabungan 2 kata atau lebih. Nah, jika mendapat awalan itu melekat pada awal kata pertama. Kata pertama dan kedua dipisah. Jika mendapat akhiran melekat pada akhir kata kedua. Kata pertama dan kedua dipisah. Jika mendapat konfiks, ditulis serangkai semuanya, awalan pada awal kata pertama,
akhiran pada akhir kata kedua, kata pertama dan kedua ditulis serangkai. Nah, dari pilihan jawaban ini yang benar adalah E, mempertanggungjawabkan. Soal nomor 10. Kata kepemimpinan terdiri atas berapa morfem bebas dan berapa morfem terikat. Morfem bebas ini boleh disebut kata dasar, morfem terikat ini imbuhan. Nah, prosesnya itu kepemimpinan berasal dari kata pimpin, memperoleh sisipan em menjadi pemimpin. Lalu pemimpin memperoleh konveks ke an menjadi kepemimpinan. Jadi di sini ada satu kata dasar, ada dua imbuhan. Maka satu morfem bebas, dua morfem terikat. Jawabannya B. Soal nomor 11. Soal ini harus dikerjakan dengan secermat-cermatnya. Nah, ini sama dengan soal yang di atas tadi tentang makna kata ulang. Pengulangan yang terjadi pada kata secermat-cermatnya ini mengandung intensitas kualitatif, menyatakan sangat. Dikerjakan dengan secermat-cermatnya maksudnya dengan sangat cermat. Ya, intensitas kualitatif atau mengandung arti sangat. Soal nomor 12. Kalimat berikut ini yang memuat kata berhomograf. Homograf itu dua kata atau lebih, penulisannya sama, bunyinya beda, artinya beda. Nah, ini ada pada pilihan A. Pejabat teras, bukan pejabat teras ya. Pejabat teras, pejabat itu duduk di teras. Tulisan sama, bunyi beda, arti beda. Jadi jawabannya A. Demikian saudara-saudara pembahasan soal kemampuan berbahasa Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Salam satu guru, banyak ilmu.